Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur untuk kelas 11 SMA. Pokok bahasan kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang pertama, tujuan, yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bagian tujuan juga berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Jadi, tujuan ini biasanya ada di paragraf awal dan menjelaskan tujuannya apa pembuatan teks prosedur ini, hasil akhir yang akan dicapai apa, apakah membuat donat, apakah membuat SIM, atau membuat rekening di bank. Nah, setelah bagian tujuan, bagian yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah adalah perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya kecuali tips atau kiat-kiat. Jadi, bagian langkah-langkah ini erat kaitannya dengan bagian tujuan. Karena bagian tujuan itu ada hasil akhir yang akan dicapai, maka di bagian langkah-langkah ini isinya cara bagaimana hasil akhir yang akan dicapai itu dapat terlaksana. Nah, bagian langkah-langkah itu biasanya tidak dapat diubah urutannya. Jadi misalnya kita mau membuat donat, urutannya tentu tidak dapat diubah. Berbeda dengan misalnya kalau tips belajar atau kiat-kiat lolos SBMPTN, itu tentu tips-tips seperti itu bisa kita ubah-ubah urutannya. Berikutnya diakhiri dengan penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Bagian ini merupakan bagian penutup. Bagian penegasan ulang atau penutup sifatnya opsional, dapat disertakan maupun tidak. Jadi, kita tidak perlu heran apabila menemukan teks prosedur yang hanya berisi 2 struktur, yaitu tujuan dan juga langkah-langkah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5, yaitu kata kerja imperatif, verba material, kata teknis, konjungsi penjumlahan dan konjungsi temporal, kemudian deskripsi alat, cara, dan juga tujuan. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang mengandung perintah di dalamnya, berfungsi meminta atau melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya menggunakan kata carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan, dan lain-lain, yang kira-kira kata itu menyuruh kita atau melarang kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, verba material. Verba material ini adalah kata kerja berimbuhan pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh fisik orang yang melakukan. Jadi, kata kuncinya adalah kata kerja berimbuhan pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh fisik. Jadi, kata kerja berimbuhan yang dilakukan oleh fisik. Contohnya, membuat, kemudian mempersiapkan. Membuat ini kan dari kata kerja buat, dan mempersiapkan dari kata dasar, maksud saya dari kata dasar buat dan mempersiapkan dari kata dasar siap. Dan keduanya dilakukan oleh fisik. Berikutnya, menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang tertentu atau topik yang dibahas. Contohnya error, cancel, saldo, rekening. Nah, kata teknis ini biasanya dapat kita sebut dengan kata yang khas ya, karena kata teknis ini tidak bisa digunakan di bidang lain. Contohnya, kalau kata saldo dan juga kata rekening itu tidak bisa kita gunakan ketika kita membahas topik tentang hutan. Tidak bisa kita gunakan ketika kita membahas topik tentang banjir. Karena masing-masing bidang itu, masing-masing topik itu memiliki kata khasnya sendiri, kata teknisnya sendiri. Seperti itu. Berikutnya, konjungsi penjumlahan dan juga konjungsi temporal.
Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Contohnya kalau konjungsi penjumlahan itu kata dan juga serta. Kalau konjungsi temporal ada kemudian, berikutnya, selanjutnya, setelah itu, dan sebagainya. Di sini juga ada contoh kalimat. Yang pertama, gunakan sisir bulat dan pengering rambut. Dia menggunakan konjungsi penjumlahan dan. Yang kedua, tuliskan email serta password yang kalian miliki. Dia menggunakan konjungsi penjumlahan serta. Yang ketiga, baluri daging dengan bumbu yang sudah disiapkan kemudian tusuk menggunakan tusuk sate. Dia menggunakan konjungsi temporal kemudian. Menggunakan deskripsi alat, cara, dan tujuan. Jika prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan juga warna. Contohnya, siapkan komponennya berupa gelas, blender, tutup blender, dan sendok pengaduk. Setelah itu, cek terlebih dahulu apakah blender tersebut berfungsi dengan baik. Nah, di sini dia ada deskripsi alat. Alatnya ada gelas, blender, tutup blender, dan sendok pengaduk. Nah, kalau adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kata lain seperti verba atau kata kerja atau juga adjektiva atau kata sifat. Contohnya di dalam teks prosedur ini menggunakan keterangan tempat juga bisa. Masukkan ragi ke dalam air, kemudian aduk hingga merata. Ini kan ada keterangan tempatnya. Masukkan ragi ke dalam air, kemudian aduk hingga rata. Tempatnya adalah ke dalam air. Kemudian juga keterangan alat. Kocok 2 butir telur dalam sebuah wadah menggunakan sendok. Seperti ini dalam kalimat ini, siapkan komponennya berupa gelas, blender, dan tutup blender, dan sendok pengaduk. Maka alatnya adalah gelas, blender, tutup blender, dan juga pengaduk. Selain itu, ada juga yang namanya keterangan syarat yang tidak saya tulis di sini. Keterangan syarat itu menggunakan kata jika. Misalnya, jika sudah panas, masukkan adonan donat ke penggorengan. Contohnya seperti itu. Maka syaratnya adalah jika sudah panas, kita boleh melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan adonan donat ke penggorengan. Itu adalah keterangan syarat, tidak bisa dilakukan sebelum langkah sebelumnya terpenuhi. Untuk itu, mari kita mengamati contoh analisis teks prosedur yang sudah saya siapkan. Di sini ada pembuatan batu intan. Intan hanya dapat dipotong dan dibentuk dengan menggunakan intan lain. Ini karena intan adalah zat yang paling keras yang pernah dikenal. Setiap kristal intan hanya dapat dipotong dari arah tertentu di sepanjang bagian yang tidak terlalu keras. Meskipun demikian, dibutuhkan waktu berjam-jam untuk memotong intan. Intan juga dapat dibelah di sepanjang 4 arah berbeda yang memotong kristal. Ini masih tujuan ya. Masih tujuan, kemudian hampir semua intan berpotongan berlian. Ini berarti faset-faset permukaan batu mulia dipotong pada sudut-sudut yang benar-benar tepat untuk menghasilkan kilauan terbaik. Setiap faset berfungsi seperti sebuah cermin yang mengkilap di dalam batu mulia. Faset tersebut memantulkan cahaya dan memisahkannya menjadi warna-warna pelangi. Ada beberapa tahap yang berbeda dalam pembentukan kristal intan menjadi potongan batu mulia. Berikut langkah-langkah dalam pembentukan intan. Nah, ini adalah struktur tujuan. Kita lanjutkan. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Anda dapat memotong kristal intan menggunakan piringan perunggu tipis yang dilapisi debu intan dan minyak zaitun. Lalu dilanjutkan dengan beberapa langkah-langkah yang harus diikuti agar dapat menjadi sebuah intan. Nah, ini merupakan struktur langkah-langkah. Nah, apakah
teks ini memiliki struktur penegasan ulang? Kalau kita lihat tidak ya, teks ini tidak memiliki struktur penegasan ulang. Jadi dia hanya memiliki dua struktur, yaitu tujuan dan juga langkah-langkah. Kemudian kaidah kebahasaan yang kita temukan ada verba material, yaitu memotong, dibentuk, dipotong, dibuang, mengasah, memperhalus, diputar, dibentuk, menempelkan, diasah, dilapisi. Di sini sudah ditandai dengan warna merah kata-kata tersebut. Nah, selain itu juga ada konjungsi temporal, ada kemudian, setelah, dan juga ketika. Nah, demikian tadi penjelasan tentang struktur dan juga langkah-langkah, struktur dan juga kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.